Selamat pagi, shalom buat kita semua. Puji Tuhan. Pada minggu kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita pentingnya kita menjaga hati kita. Karena hati kita adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita, demikianlah hidup kita. Kalau hati kita susah, maka hidup kita pasti akan susah. Kalau hati kita galau, maka perjalanan hidup kita akan galau. Sebaliknya, kalau hati kita senang, hati kita gembira, maka hidup kita pasti senang dan menggembirakan. Bagaimana perjalanan hidup kita ke depan, maka perlu hati kita jaga dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Pagi ini saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan buat kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Di dalam ayat ini ada satu yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana kita menjadikan pribadi kita menjadi seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang memiliki mental pemenang. Sebab jika kita tidak memiliki ketangguhan, kita tidak memiliki keteguhan hati, kekuatan, kita tidak akan mendapatkan predikat sebagai seorang pemenang. Dan kalau kita tidak mendapatkan predikat sebagai seorang pemenang, maka hidup yang kita jalani ini pasti kita akan mengalami banyak kemunduran atau ketertinggalan. Ya. Maka itu kita harus kejar ketertinggalan kita, dan kita memacu diri kita, karena bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita dapat. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam kita mengejar ketertinggalan kita, dalam kita mengiringi Tuhan agar pada akhirnya kita sampai kepada tujuan, yaitu kita menjadi seorang pemenang. Dan jika kita sudah menjadi seorang pemenang, maka tujuan daripada iman Kristen kita pasti akan sampai dan berkenan kepada Tuhan. Ada 3 penekanan penting yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkemenangan, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah gelora kehidupan yang mungkin satu saat akan kita alami dan hadapi. Karena bagaimanapun yang namanya hidup, kita pasti akan diperhadapkan kepada sebuah situasi yang suatu saat situasi itu akan membawa kita kepada 2 hal. Pertama, jika situasi yang akan menghadang kita, dan kalau kita tidak kuat, kita akan terlindas dan kita akan menjadi seorang pecundang, dan pada akhirnya kita akan kalah dan kita akan hancur. Tapi kalau kita kuat, ya, kita sampai menjadi pribadi pemenang, maka di tengah situasi tadi akan mematangkan kita,
Ya, kalau kita kuat, kita tampil sebagai pemenang, dan jika kita tampil sebagai pemenang, di sanalah kita melihat hal-hal yang indah yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Karena itu hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, kami tidak bosan-bosan mengingatkan kita, jemaat Tuhan, agar kita benar-benar menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat dalam kita menjalani hidup di akhir zaman ini. Karena dunia sebenarnya yang sedang kita jalani ini adalah dunia yang sedang dalam pergolakan. Ya, karena itu kita terus berdoa agar kekuatan yang dari atas turun kepada kita, sehingga dengan kekuatan yang dari di atas tadi turun kepada kita, maka sudah barang tentu jika kita mempercayai dan memberikan diri kita dituntut oleh kuasa Tuhan yang dari atas, maka kita akan terus mendapatkan pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada kita, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berkemenangan. Sebab tidak mungkin seorang kalah dan kalah kata ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia spiritual, tidak akan pernah seorang yang kalah dan kalah mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus. Hanya orang yang memiliki mencapai kepada yang namanya pemenang, juara, mereka yang akan mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan semacam apresiasi, penyanjungan, pemujaan, pemujian, bahkan ada banyak bonus-bonus yang akan diberikan kepada kita. Saudara mau itu? Posisikan diri kita sebagai orang Kristen pemenang. Katakan amin. Sebab jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang Kristen pemenang, percayalah, di tengah pergolakan situasi, kita tidak akan berindas. Justru di sana kita melihat bagaimana Tuhan berpihak kepada kita. Katakan amin. Jadi dalam bacaan tadi, saudara, hal yang pertama yang Tuhan inginkan dari kita agar kita menjadi seorang pemenang adalah di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita. Aku berdoa, demikian kata Rasul Paulus, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya di sini untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pemenang, maka kita harus memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Katakan amin. Hebatnya seseorang bukan karena fisiknya, bukan karena ototnya, bukan karena kemampuan ilmu pengetahuannya, bukan karena skill dan keahliannya, tapi ada pada faktor hati dan iman. Amin. Kalau hati kita lemah, kalau iman kita lemah, kita akan menjadi orang yang lemah. Kalau hati kita lemah, iman kita lemah, pikiran kita lemah. Kalau pikiran kita lemah, kita akan menjadi pribadi yang lemah. Lemah dalam bekerja, lemah dalam berusaha, lemah dalam beribadah, lemah dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Dan kalau kita terus lemah, tidak punya semangat, di sanalah awal petaka dari kehidupan yang sedang kita jalani. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang apa tadi? Kuat, ya, memiliki kekuatan dan keteguhan. Kenapa kita harus memiliki kekuatan dan keteguhan? Apakah kita bisa memiliki kekuatan dan keteguhan? Kalau dengan cara kita, saya katakan, kita tidak akan bisa. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, adanya kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, maka kita akan diberikan kekuatan itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus memiliki
kekuatan dan sumber kekuatan tadi, sumber keteguhan tadi tidak kita dapatkan dari luar sana, dari unsur-unsur dunia. Ya, kekuatan dan keteguhan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Dalam ayat 18 dan ayat 19 dari bacaan kita tadi saya akan bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala akal dan pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita sudah dikuasai oleh seluruh kepenuhan Allah, artinya ada kuasa Kristus di dalam diri kita. Seperti yang Yohanes katakan, jika Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, kamu akan menjadi manusia yang berdaya guna, kamu akan menjadi manusia yang sangat produktif. Ya. Ada banyak orang, ya, dia tidak memiliki keahlian, ya, sekolahnya hanya asal bisa baca tulis, tetapi dia bisa menghasilkan karya yang melebihi seorang profesor, melebihi banyak sarjana-sarjana. Kenapa? Karena dia mengalami pemberdayaan ilahi. Ya, ada pemberdayaan Tuhan di dalam diri orang itu, sehingga dalam segala keterbatasannya, saudara-saudara, dalam segala keterbatasannya, tapi karena ada kuasa yang tak terbatas yang berkarya dalam diri, maka dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Karena itu hari ini saya katakan kepada kita, mengapa kami selalu rahmat Tuhan selalu ingatkan kita menjadi orang yang kuat dan teguh. Kalau kita kuat dan teguh dalam hal iman hati kita akan terus mendapatkan pemberdayaan Tuhan. Kalau kita mendapatkan kuasa pemberdayaan Tuhan, jangan takut. Jangan pernah minder dan tidak percaya diri dengan kekurangan kita, dengan keterbatasan kita. Jangan kita berkata, aku tak punya pendidikan tinggi, aku tidak punya modal, aku tidak punya relasi mana-mana. Tapi kalau saudara punya relasi itulah modal besar saudara. Katakan amin. Karena itu mari bangun relasi, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita mendapatkan kepenuhan dari kuasa pemberdayaan Tuhan, maka di sanalah kekuatan yang akan bekerja di dalam diri saudara, dan saudara akan terheran ya. Ya, kita akan berkata begini, aku pun heran. Ya. Aku tidak punya keahlian, aku tidak punya skill, aku tidak punya modal, tapi kok Tuhan mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Karena kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Tuhan ada di dalam diri saudara. Katakan amin. Haleluya. Karena itu kita harus memiliki pribadi yang kuat. Ya, sebab andai kata kita sudah mengalami kuasa pemberdayaan Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lemah dalam menjaga diri kita menjadi loyo kembali, menjadi mulai ya layu istilahnya ya. Keteguhan hati kita mulai digoncangkan. Ingat, saya selalu dan berkali-kali menyampaikan hal ini kepada kita. Ingat yang namanya penyakit sukses syndrome. Ya kan? Sebab kalau kita tidak kuat dalam hal keimanan, kita diberkati pun bisa menjadi jerat buat kita. Kalau kita karena itu kita harus menjadi perempuan ya. Kalau kita diberkati, maka berkat itu akan menjadi alat untuk mensejahterakan dan membahagiakan orang-orang yang kita kasih. Katakan amin. Itu ya. Haleluya. Ya, jadi yang pertama harus ada pada kita hari ini. Jika kita ingin mengalami kepenuhan Tuhan, sehingga kita memiliki pribadi yang kuat dan teguh, maka kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan putus hubungan
dengan Tuhan. Karena sumber kekuatan sejati hanya ada pada Tuhan. Sumber ketenangan sejati hanya ada pada Tuhan. Sumber kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Sumber ketenteraman sejati hanya ada pada Tuhan. Sumber kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Ada lagu mengatakan, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Jadi sumber segala ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan adalah Yesus. Artinya Yesus tidak adalah sumber hidup kita. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara Tuhan, untuk menjadi pribadi yang berkemenangan, selain kita harus memiliki dasar, memiliki kekuatan dan keteguhan hati karena kita telah membangun relasi dengan Tuhan, maka yang kedua kita perlu hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat tidak sama dengan pengetahuan atau kepandaian. Kepandaian berarti memiliki dan mengetahui berbagai informasi dan pengetahuan di akal. Sedangkan hikmat melebihi kepandaian, melebihi pengetahuan. Hikmat memampukan kita mengaplikasikan pengetahuan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ada banyak orang punya pengetahuan banyak. Kita bisa memiliki sederet gelar, tapi kalau tidak punya hikmat, tidak ada satupun pengetahuan yang kita sadar bisa bermanfaat buat mengupgrade, buat mengangkat derajat, harkat dan martabat hidup kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak memiliki hikmat. Tetapi kalau kita punya hikmat, sedikit pengetahuan kita peroleh, sedikit pemahaman kita peroleh, kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga ketika kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata dan bermanfaat dalam hidup kita, maka hidup kita berbeda dengan orang yang seperti hasil kita. Haleluya. Karena itu perlu hikmat. Katakan amin. Dan sekali lagi, sumber hikmat dari mana? Dari Tuhan. Sekali lagi, semua berpihak kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan dan hikmat. Ya. Jadi hari ini kita perlu memiliki hikmat. Karena hikmat bisa sangat menolong kita memanage hasil usaha kita, ya, pekerjaan kita, perjalanan hidup kita hari ke hari. Bahkan dengan hikmat kita mampu memanage bisnis kita dengan baik. Haleluya. Dan dengan kita mampu memanage usaha atau bisnis kita dengan baik, maka sekalipun dunia sedang mengalami resesi, kita tidak akan alami itu karena ada hikmat Tuhan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir kita lihat di dalam ayat 19. Bagaimana bunyi ayat 19? Dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tadi saya sudah singgung ya, kalau seseorang mengalami kepenuhan kuasa Allah, dia sedang menjalani, dia sedang mengalami kuasa pemberdayaan Tuhan di dalam diri. Kalau kuasa pemberdayaan Tuhan di dalam diri kita, tidak berarti terus sekalipun kita mengalami banyak tantangan dalam hidup kita, karena ada kuasa pemberdayaan Tuhan bagi kita. Kita selalu melihat tantangan kita akan bisa mengatasi tantangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi dalam ayat yang saya bacakan tadi, dalam
pengertian kita mengalami kepenuhan kuasa Allah, saya ingin menyampaikan ini dalam pengertian yang berbeda dari bahasan sebelumnya, yaitu kita harus mengkondisikan hidup kita ini sebagai orang yang dewasa. Dewasa bukan berarti umur saya 20 tahun, 30 tahun. Dewasa tidak berbicara umur, saudara, tapi berbicara tentang sikap, pandangan hidup kita. Itu menunjukkan kita dewasa yang sesungguhnya. Ada banyak orang tua tapi tidak dewasa. Masih bersikap kekanak-kanakan. Dewasa dalam pengertian ini adalah dewasa dalam kita bersikap. Dewasa dalam kita menyikapi hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, kalau kita tidak menjadi dewasa, maka itulah salah satu penyebab hidup kita tidak mengalami kemajuan yang berarti. Jadi kita harus menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang dewasa, yang matang. Ya, sebab kalau tidak matang, kita tidak akan menghasilkan sesuatu kenikmatan dalam hidup. Seperti buah kalau belum matang benar dimakan, rasanya tidak akan nikmat. Demikian juga hidup kita. Jadi, ya, intinya untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, sehingga dengan kita berkemenangan tadi kita dapat menikmati perjalanan hidup kita yang mengindahkan, sukacita, membahagiakan, dan mengalami pemberdayaan Tuhan. Maka yang pertama tadi kita perlu memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Kemudian yang kedua perlu hikmat Tuhan, dan yang ketiga harus menjadi orang yang dewasa. Dengan kita memiliki 3 kriteria ini, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang mengindahkan, pribadi yang berbeda, dan Tuhan akan mempercaya kepada saudara hal-hal yang Dia inginkan ada pada kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan cita-cita kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami jadi Tuhan masa depan yang indah, yang menyenangkan akan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu dalam pendirian kita akan Tuhan, jangan pernah khawatir. Katakan amin. Jangan pernah khawatir. Seseorang yang terus khawatir karena dia tidak mempercayai Tuhan. Tapi kalau orang sudah mempercayai Tuhan dan percaya kepada pemberdayaan Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir nanti bagaimana masa depan. Katakan amin. Karena janji Tuhan kepada kita, masa depan yang indah, yang cerah sudah aku siapkan bagi kamu. Tinggal bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk mengalami masa depan yang menjanjikan. Katakan